Keragaman kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus permanen. Merujuk dari UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Bab 2 terkait ragam penyandang disabilitas, yang mengategorikan disabilitas menjadi 4 kategori, fisik dan motorik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik, maka berikut penjelasannya. 1. Disabilitas fisik dan motorik. Berbagai kondisi disabilitas fisik dan motorik mempengaruhi mobilitas dan fungsi fisik, terganggunya fungsi gerak. Ini termasuk kondisi seperti cerebral palsy, CP, lumpuh gelayu, paraplegi, distrofi otot, cedera tulang belakang, atau kehilangan anggota tubuh, amputasi, dan juga orang kecil. Melakukan tugas sehari-hari secara mandiri dan mengakses bangunan dan transportasi adalah tantangan yang sering dihadapi oleh individu dengan disabilitas fisik. Alat bantu dan aksesibilitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas fisik. 2. Disabilitas intelektual. Perilaku adaptif dan fungsi intelektual yang terbatas adalah tanda disabilitas intelektual. Termasuk dalam kategori ini adalah kondisi Down syndrome, DS, lambat belajar dan disabilitas gerahita. Penyandang disabilitas intelektual memerlukan dukungan tambahan untuk keterampilan hidup mandiri, pembelajaran, dan komunikasi. 3. Disabilitas mental. Untuk disabilitas mental terdapat 2 pembagian. Pertama adalah faktor psikososial, termasuk dalam kategori ini adalah kondisi seperti OCD Obsessive Compulsive Disorder, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety dan gangguan kepribadian. Meskipun OCD dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang dengan OCD dianggap memiliki disabilitas permanen. Disabilitas mental lainnya misalnya depresi klinis, gangguan kepribadian, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Individu dengan disabilitas mental sering distigma dan didiskriminasi, yang dapat menghambat mereka untuk mendapatkan pekerjaan, sekolah, dan perawatan medis. Untuk menjaga kesejahteraan orang dengan disabilitas mental, lingkungan yang mendukung, layanan kesehatan mental, dan upaya untuk menghilangkan stigmatisasi sangat penting. Kedua adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif. 4. Disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah gangguan pada salah satu atau kedua indera. Orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat dikategorikan hanya melihat sebagian, low vision, atau buta, blind buta total. Sementara orang yang mengalami gangguan pendengaran juga termasuk kategori disabilitas sensorik baik yang memiliki sisa pendengaran tuli sebagian maupun yang tuli total. Orang-orang ini menavigasi dunia dengan menggunakan teknologi bantuan seperti alat bantu dengar dan pembaca layar, serta bentuk komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat untuk yang tuli atau menggunakan tulisan huruf braille untuk yang buta. Menggabungkan desain ruang publik yang dapat diakses bersama dengan sumber daya untuk komunikasi dan pembelajaran adalah cara untuk memastikan bahwa peserta didik dengan disabilitas sensorik dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas. Cerdas istimewa berbakat istimewa. Giftedness atau cerdas istimewa juga merupakan bagian daripada kebutuhan khusus intelektual yang memerlukan akomodasi dalam pembelajaran melalui pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menyeimbangkan kompetensi intelektual yang jauh di atas melebihi peserta didik lain. Kebutuhan khusus temporer. Pencantuman disabilitas temporer terdapat dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3, disebutkan di antara peserta didik disabilitas diantaranya adalah peserta didik dengan kategori kebutuhan khusus temporer, di mana peserta didik yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Ataupun memiliki kelainan lainnya juga dikategorikan sebagai disabilitas. Kebutuhan khusus temporer, juga dikenal sebagai disabilitas jangka pendek, mengacu pada kondisi yang menghalangi seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu dalam jangka waktu terbatas. Seseorang mungkin mengalami disabilitas ini karena cedera, penyakit, operasi, atau perawatan medis, dan seringkali memerlukan perubahan pada rutinitas dan aktivitas sehari-hari mereka. Peserta didik dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan mereka dan menghadirkan tantangan khusus dalam pembelajaran, meskipun disabilitas sementara tidak bersifat permanen. Peserta didik dengan kebutuhan khusus temporer memungkinkan juga menghadapi masalah sosial dan emosional selain masalah fisik dan mental. Orang sering merasa tergantung, terisolasi, dan frustasi, terutama ketika mencoba menavigasi lingkungan yang tidak dirancang untuk menangani gangguan sementara. Selain itu, ketakutan akan distigmatisasi atau dianggap tidak mampu dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Salah satu kondisi yang menyebabkan kebutuhan khusus temporer ini adalah perundungan atau bullying peserta didik. Dalam beberapa situasi, efek perundungan dapat berkembang menjadi disabilitas sementara. Jenis disabilitas ini dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada
1. Kebutuhan emosional dan psikologis, kebutuhan khusus emosional dan psikologis. Peserta didik yang mendapatkan perawatan terus-menerus dapat mengalami gejala yang mirip dengan gangguan kesehatan mental, seperti serangan panik, insomnia, dan kecemasan berat. Gejala-gejala ini dapat sementara menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal. 2. Physical disabilities, berkebutuhan khusus fisik. Peserta didik yang mendapatkan perundungan fisik dapat mengalami cedera yang membatasi mobilitas atau kemampuan fisik mereka, misalnya karena kecelakaan atau kondisi sakit untuk sementara waktu, yang membuat mereka diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas sementara secara fisik bisa sampai mengalami hambatan gerak anggota tubuh. 3. Cognitive disabilities. Stres dan trauma yang terus-menerus yang disebabkan oleh perundungan dapat mengganggu fungsi kognitif, mengganggu daya ingat, rentang perhatian, dan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Sangat penting untuk mengingat bahwa kebutuhan khusus ini bukanlah sifat bawaan dari peserta didik. Sebaliknya, itu merupakan akibat dari trauma yang disebabkan oleh perundungan. Sifat sementara kebutuhan khusus ini menunjukkan bahwa dengan dukungan dan intervensi yang tepat, mereka dapat pulih dan sembuh. Mengatasi masalah disabilitas sementara yang disebabkan oleh perundungan membutuhkan berbagai pendekatan. Sekolah harus menjadi prioritas utama untuk menerapkan kebijakan anti-bullying yang menyeluruh dan menyediakan sumber daya untuk pencegahan dan intervensi. Pendidik dan karyawan harus dilatih untuk mengidentifikasi dan menangani perundungan. Mereka juga harus dilatih untuk menciptakan budaya rasa hormat dan empati di komunitas sekolah. Selain itu, memberikan dukungan kesehatan mental dan konseling kepada peserta didik yang pernah mengalami perundungan sangat penting untuk membantu pemulihan mereka dan mengurangi efek kebutuhan khusus sementara. Menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana peserta didik dapat berbicara menentang perundungan dan mendapatkan bantuan sangat penting untuk mencegah terjadinya disabilitas temporer. Maraknya bullying yang terjadi saat ini menunjukkan pentingnya peran serta sekolah, orang tua dan masyarakat untuk bekerja sama untuk membuat lingkungan yang ramah dan mendukung peserta didik dari perlindungan dampak negatif. Dengan mengakui dan mengakomodasi kebutuhan disabilitas temporer, kita dapat meningkatkan empati, mengurangi stigma, dan meningkatkan kesejahteraan disabilitas temporer. Hubungan antara perlindungan dan disabilitas menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi yang kuat untuk memerangi dan mengatasi masalah ini. Kita dapat lebih memahami dampak yang mendalam dan bertahan lama dari pelecehan ini pada peserta didik dengan memahami potensi perundungan yang dapat menyebabkan disabilitas sementara. Sangat penting bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bekerja sama untuk membuat lingkungan yang ramah. Di balik setiap kondisi disabilitas terdapat potensi yang tak terukur. Setiap peserta didik, baik yang memiliki kondisi disabilitas permanen atau temporer, menghadapi tantangan unik yang dapat diatasi dengan akomodasi yang layak. Kita semua berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif di mana setiap individu dapat berpartisipasi aktif dan menggali potensinya. Selain perundungan bullying yang memicu disabilitas temporer, kondisi lain yang juga memicu lonjakan jumlah disabilitas temporer adalah karena keterbatasan fisik dan risiko kesehatan global, termasuk pembelajaran jarak jauh menjadi norma baru selama pandemi sebelumnya. Tidak hanya dampaknya secara fisik, tetapi juga perubahan perilaku yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang intensif. Pembelajaran daring tidak hanya menuntut waktu yang lebih lama di depan layar, tetapi juga meningkatkan risiko kelelahan mata dan mempengaruhi postur tubuh karena aktivitas daring yang intens. Peserta didik juga mengalami stres dan kecemasan selama pandemi. Ketidakmampuan untuk menggunakan aplikasi atau perangkat teknologi tertentu dapat menyebabkan disabilitas sementara seperti kecemasan dan stres. Selain itu, isolasi sosial adalah masalah yang serius. Jika peserta didik terlalu bergantung pada komunikasi digital, mereka dapat mengalami isolasi sosial jika mereka tidak mahir berkomunikasi secara virtual. Selama pandemi, fluktuasi informasi dapat menyebabkan gangguan temporer dalam bentuk overload informasi dan kesulitan fokus pada materi pembelajaran. Jika banyak informasi tersedia secara daring, memprosesnya dengan baik dapat menjadi sulit, sehingga dapat menyebabkan gangguan temporer dalam fokus dan pemahaman. Selain itu, hambatan utama adalah keterbatasan teknologi. Tidak semua peserta didik memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang sama, yang mengakibatkan keterbatasan sementara dalam partisipasi mereka dalam pembelajaran online. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan peserta didik untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam pembelajaran online. Pendidik dan masyarakat dapat membuat solusi yang mendukung peserta didik temporer ini dengan memahami kompleksitas disabilitas sementara. Ini akan memastikan bahwa pembelajaran berlanjut dengan cara yang inklusif dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik. Terima kasih, jangan lupa share, like and subscribe agar memotivasi saya terus berbagi video-video selanjutnya.